Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Selamat datang di Kebaktian Universitas hari ini. Sungguh bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita menaikkan satu pujian lagu cinta tak sebatas lagu, tak sebatas perlu. Ku datang Tuhan, hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kebaktian Universitas hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, atas anugerah-Mu kepada kami semua di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih atas segala hal yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan, sehingga kami bisa hidup, sehingga kami bisa merasakan berkat-berkat-Mu Tuhan hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Allah, sebentar kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, nama-Mu Tuhan yang saja yang akan ditinggikan Tuhan dengan mulut dan lidah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong berkati kebaktian pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga sampai nanti akhirnya. Biarlah kebaktian ini dapat menjadi berkat kami, menjadi turning point kami Tuhan, untuk menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, segala hal, segala tindakan, segala perilaku yang kami lakukan pada hari ini.
Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hanya di dalam Dia kita punya pengharapan, karena Dialah Yesus Tuhan, sumber pengharapan kita. Dan hanya di dalam Dia kemenangan juga sudah tersedia bagi kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini hanya di dalam nama-Nya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tantangan, Tuhan dan bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Pengharapan dalam kuasa-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Masih semangat puji nama Tuhan? Ya, mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan penuh syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya bersamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia.
Shalom semuanya, saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat, dan saya berdoa agar penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bagi setiap dari kita. Kami dari UKM Vocal Group ingin mempersembahkan sebuah pujian, dan kiranya persembahan pujian ini dapat menjadi berkat bagi setiap dari kita. Mari kita sama-sama nyanyikan Pilihanku.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, amin. Dulu, sekarang, dan nanti yang akan datang hingga selama-lamanya, Tuhan kita memang hebat. Dialah Tuhan yang tiada duanya. Dialah Tuhan yang tak terukur panjang kasih setianya. Mari sama-sama kita memujikan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus di UK Petra. Saya bersyukur untuk kesempatan bisa membagikan firman Tuhan kepada Anda sekalian. Sebelum kita melihat firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Bapa di surga, apa yang kami tidak pahami, ajarkanlah. Apa yang kami tidak miliki, berikanlah kepada kami. Sehingga bukan hanya kami memahami firman Tuhan, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelakunya. Tolong kami, tolong hamba-Mu dan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memikirkan tema yang berjudul herd integrity atau integritas kelompok. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sebuah pemahaman tentang integritas itu sendiri. Nah, integritas itu secara sederhana adalah satu alignment antara knowing and doing gitu ya. Jadi pada waktu saya tahu sesuatu, maka saya juga akan melakukan hal yang sama. Apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan itu selalu selaras. Ya, contoh yang sederhana, saudara, ini dimunculkan oleh seorang yang bernama Mohandas Gandhi atau Mahatma Gandhi. Ada seorang ibu yang datang kepadanya satu kali. Dia bilang, "Bapu, tolong anak saya ini diberikan nasihat. Karena dia ini suka makan permen sampai giginya itu habis." Gitu ya. Lalu saudara-saudara, si Gandhi mengatakan, "Bu, saya akan memberikan nasihat kepada anak ibu. Tapi tolong datang lagi minggu depan. Jangan sekarang." Nah, karena rasa hormat ibu ini kepada Mahatma Gandhi, dia bilang, "Baik, saya akan datang lagi minggu depan." Tapi sebelum pulang, dia penasaran banget. Ya, dia tanya kepada Gandhi, "Bapu, kenapa saya harus balik minggu depan? Kenapa kok nggak langsung aja diberikan nasihat kepada anak saya?" Lalu Gandhi bilang begini, "Soalnya Bu, saya ini juga suka makan permen. Ya, gigi saya juga habis. Nah, bagaimana saya bisa memberikan nasihat kepada anak ibu kalau saya sendiri tidak melakukannya? Jadi selama seminggu ini saya akan belajar untuk tidak makan permen lagi. Baru setelah itu saya memberikan nasihat kepada anak ibu. Ya, kalau saya berhasil." Nah, saudara, itu adalah sebuah integrity in action. Ya, sebuah integritas di dalam praktis sehari-hari. Ya, jangan memberikan nasihat yang kita sendiri tidak pernah berusaha untuk melakukan. Nah, integritas ini penting memang. Karena di dalam berbagai macam dimensi hidup, saudara, tanpa integritas kita tidak akan jadi seorang yang efektif. Warren Buffett misalnya di dalam dunia bisnis itu mengatakan, setiap kali dia merekrut seorang manajer, dia bilang, "Saya mencari orang yang punya 3 hal. Integrity, intelligence, and energy." Ya, dia mengatakan dari 3 hal itu yang paling penting adalah integritas. Karena kalau tidak ada integritas, maka intelligence dan energy itu akan membunuh kita, membunuh karir kita. Itu yang Warren Buffett katakan. Jadi saudara, kita tahu bahwa integritas ini sangat dihargai dimanapun. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, saudara, ini muncul mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, misalnya saudara, saya sebutkan beberapa tokoh yang penting. Samuel, ya di akhir pelayanannya, ya di 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4, dia itu mengatakan kepada seluruh umat Allah yang untuknya dia sudah melayani sebagai nabi. Dia bilang begini, "Di sini aku berdiri. Ya, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang telah kuambil? Keledai siapa yang telah kuambil? Siapa yang telah kuperas? Siapa yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapa telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu." Wah, saudara, semua orang itu mungkin terdiam gitu ya waktu Samuel bilang begitu. Tapi kemudian saudara, orang-orang itu menjawab begini, "Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan kau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Ya, makanya saya sangat bangga saudara ya dengan rekan saya Samuel Sugiarto. Pak Samuel ini mirip dengan Nabi Samuel yang ada di perjanjian lama. Ya.
Nah, contoh yang kedua adalah Rasul Paulus. Waktu dia itu berpisah dengan penatua Efesus ya di Miletus yang dicatat di dalam Kisah Rasul 20. Saudara, dia berkata begini, "Hari ini aku berkata kepadamu bahwa aku ini bersih." Aku ini bersih, saudara. Jadi dia itu bilang bahwa dalam pelayanannya dia tidak pernah merugikan, dia tidak pernah bermaksud jahat, ada integritas. Ya maka seluruh penatua itu nangis, saudara ya. Nangis bukan karena aduh utangku gak dibayar oleh Paulus. Bukan, saudara. Nangis karena terharu betapa orang ini dengan konsisten memelihara integritas hidupnya selama melayani umat Allah. Yesus Tuhan kita pun, saudara, dikenal oleh murid-muridnya itu sebagai seorang yang punya integritas. Di dalam Lukas 20 ayat 21 dicatat begini, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan bahwa engkau tidak cari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah." Saudara, orang yang tidak punya integritas akan punya dua muka, akan suka cari muka, akan paling takut kehilangan muka. Itu sebab dia tidak akan pernah bisa efektif. Nah, saudara, tapi hari ini kita tidak akan melihat integritas secara pribadi. Cuman saya harus berangkat dari sini untuk menekankan bahwa kalau integritas itu begitu penting, saudara, dan itu yang Allah inginkan, maka bukan hanya kita harus memikirkan integritas diri sendiri di hadapan Allah, hidup coram Deo, in the presence of God. Bukan hanya itu yang penting, tapi kita harus memikirkan bagaimana kita harus membangun integritas di dalam kelompok, di dalam konteks hidup, pelayanan, dan pekerjaan kita masing-masing. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Nah, disinilah kita akan melihat dari kitab Nehemia. Saudara, Nehemia pasal yang kelima itu menurut saya menjadi sebuah resource yang sangat berharga untuk kita memikirkan integritas kelompok. Di dalam Nehemia pasal yang kelima, kita tahu ada sebuah erosi integritas. Erosi integritas. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sebentar saja konteks besar dari Nehemia. Saudara, bangsa Israel itu baru selesai dari 70 tahun pembuangan ya ke Babilonia karena dosa mereka. Nah, maka saudara, gelombang pemulangan ini terjadi di dalam 3 kali. Dipimpin oleh Zerubabel, Esdra, dan kemudian Nehemia yang Tuhan beri tugas khusus untuk membangun tembok Yerusalem. Dan isunya bukan hanya tembok Yerusalem sebetulnya, tetapi yang lebih penting adalah membangun umat Allah, saudara. Ya, supaya mereka itu kembali memuja, menyembah Allah Yehova dan hidup sebagai komunitas prototipe di tengah-tengah bangsa lain. Itu yang menjadi tujuan utama Nehemia kembali untuk membangun tembok Yerusalem. Dan saudara, ketika dia ada di sana, ada perlawanan ya dari orang-orang yang namanya hari ini Anda tidak pernah dengar orang tua kasih kepada anak-anak mereka karena ini orang-orang jahat. Sanballat, Tobiah, Geshem. Jadi Nehemia pasal 4 kita diberitahu bahwa Nehemia itu berjaga-jaga dan menyuruh seluruh umat itu untuk berjaga-jaga melawan ancaman fisik yang diberikan oleh orang-orang jahat ini. Itu sebab saudara, mereka itu di satu tangan pegang pedang, di tangan lain itu pegang sekop, pegang batu bata. Ya, nah itu terjadi di pasal yang keempat. Tapi masuk di pasal yang kelima, saudara, ada masalah baru. Masalah yang datang bukan dari eksternal tapi internal. Yaitu apa? Adanya keluhan, saudara, bahwa pemuka-pemuka masyarakat itu malah mengeruk keuntungan di tengah-tengah kesempitan. Bagi orang-orang miskin yang ada di sana, yang keluarganya besar, tidak bisa memberi makan kepada anak-anaknya, saudara. Ada yang harus kehilangan tanah untuk beli gandum, ada yang harus pinjam uang untuk bayar pajak pemerintah Persia. Saudara, justru di tengah-tengah kesulitan itu, ada orang-orang yang sesama bangsa sendiri, ya, memberikan pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, saudara, dalam konteks inilah, ya, Nehemia berespon. Nah, ada 7 langkah, 7 respon yang Nehemia ambil yang menurut saya sangat relevan bagi kita hari ini untuk kita dapat membangun integritas kelompok.
Nah, mari kita lihat satu demi satu 7 langkah ini dengan cepat. Langkah pertama yang Nehemia ambil adalah dia memiliki konviksi terhadap integritas. Ayatnya di Nehemia 5 ayat yang ke-6. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Sangat marahlah aku. Artinya saudara, dia sangat peduli dengan integritas sampai dia itu marah ketika integritas itu hilang. Ketika itu tidak ditunjukkan oleh para pemuka dan penguasa masyarakat. Saudara, kita seringkali tidak bisa memiliki budaya integritas karena tidak ada yang cukup peduli untuk punya konviksi. Apa bedanya konviksi dengan opini? Saudara, kalau opini itu Anda punya pendapat, Anda punya opini. Tapi konviksi itu beda, saudara. Anda tidak punya konviksi. Konviksi yang mempunyai Anda, yang memiliki Anda, yang menguasai Anda. Kalau Anda melihat bahwa integritas ini penting, karena yang menjadi taruhannya itu adalah kemuliaan Allah, hormat Allah, kebesaran Allah, kerajaan Allah, maka saudara akan memiliki sebuah konviksi yang besar bahwa ini harus menjadi prioritas. Saudara, kalau kita memikirkan tentang kapan kita marah, seringkali kita marah untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi marahlah untuk hal-hal yang untuk itulah seharusnya Anda marah. Misalnya saudara, pada waktu kemuliaan Allah diinjak-injak. Pada waktu kebenaran Allah itu diselewengkan. Pada waktu kerajaan Allah itu terbengkalai. Saudara, untuk hal-hal itulah Anda perlu marah. Yesus marah pada waktu bait Allah itu menjadi tempat dagang. Saudara, untuk punya integritas, karena ini isu yang penting, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memiliki sebuah konviksi. Jadi itu langkah pertama yang kita harus miliki untuk membangun budaya integritas. Langkah yang kedua, saudara, yang ditunjukkan oleh Nehemia adalah dia memahami konteks di mana dia berada dan juga firman Tuhan sekaligus. Ya, ayatnya ada di pasal yang ke-7. Setelah berpikir masak-masak. Ayat itu tidak berkata begini, saudara. Setelah berpikir setengah masak. Atau setelah berpikir mentah. Apalagi tanpa berpikir panjang. Bukan itu ayatnya. Tetapi setelah berpikir masak-masak. Artinya saudara, dia itu sungguh-sungguh mencoba untuk cari fakta yang benar, data yang akurat. Dan dia juga mengerti firman Tuhan. Bahwa saudara, dia saya kira memahami kelima kitab Musa, dia tahu jelas bahwa maksud Allah itu adalah, ya boleh memang meminjamkan uang bahkan dengan bunga, tetapi dengan jelas Allah berkata misalnya di dalam Keluaran 22 ayat 25 bahwa untuk sesama bangsa sendiri yang miskin, jangan pinjamkan uang dengan bunga. Berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Saudara, itu yang seharusnya dilakukan oleh para pemuka dan penguasa masyarakat itu, tapi mereka malah mengeruk keuntungan di tengah kemalangan orang lain. Nah saudara, Nehemia tahu firman Tuhan tersebut. Itu sebabnya dia memikirkan semua data, semua fakta yang ada. Barulah dia itu mengambil sebuah tindakan. Ya, saudara, ini saya kira penting, kombinasi yang jarang sekali hari ini muncul dalam diri seorang pemimpin. Ya, jadi Nehemia itu cukup peduli sampai dia itu sangat marah. Tapi dia juga cukup bijaksana sehingga dia itu tidak terburu-buru bertindak. Ya, tidak gerusa-gerusu. Tidak membuat blunder, keputusan yang prematur yang kemudian akan memperkeruh suasana. Banyak pemimpin yang tidak cukup peduli sehingga dia tidak punya konviksi, atau tidak cukup bijaksana sehingga dia itu terburu-buru mengambil keputusan. Saudara, kalau Anda ingin membangun sebuah kultur integritas,
Anda perlu memiliki konviksi, tetapi juga Anda harus memiliki bijaksana memahami konteks dan firman Tuhan dengan baik. Yang ketiga, saudara, langkah yang ketiga yang Nehemia ambil adalah menyatakan kebenaran dengan kasih. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Dia bilang begini, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita? Supaya kita ini tidak dicerca, dihina oleh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Saudara, ada beberapa poin yang penting yang saya pikir kita bisa terapkan untuk membangun integritas di tengah-tengah kelompok konteks kita masing-masing. Kepada orang-orang yang tidak peduli, yang melanggar, yang tidak memiliki integritas, saudara, kita harus berani menegur mereka. Nehemia menegur bukan saja orang-orang biasa, tapi dikatakan para pemuka dan para penguasa, orang-orang penting, saudara, orang-orang berpengaruh. Pertanyaan saya adalah, mungkin nggak di masa depan Nehemia itu perlu support dari orang-orang ini? Sangat mungkin. Bahkan hampir pasti di tengah-tengah upaya membangun tembok Yerusalem yang begitu banyak permusuhan dan pertentangan, saudara, di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi, saudara, Nehemia butuh orang-orang ini, tapi itu tidak mengurungkan niatnya untuk menggugat mereka, untuk menegur mereka. Dan dia menyatakan kebenaran tanpa tedeng aling-aling. Dia tidak sugar coating, tidak window dressing. Dia langsung mengatakan apa yang kamu lakukan itu salah. Saudara, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, tapi sebelum itu memerdekakan kita, kebenaran itu akan memojokkan kita dan melucuti kita. Dan memang itu perlu didengar oleh orang-orang yang sudah melakukan kesalahan. The truth will set you free, but first it will piss you off. Saudara, ini yang jarang sekali dilakukan hari ini oleh orang-orang Kristen. Suara kenabian kita hilang. Itu sebab yang ada bukan budaya integritas, tapi budaya kompromi. Biarin aja lah. Ya nanti kalau saya tegur, saya kena tegur balik. Ya, lalu siapa sih saya ini? Saya belum cukup rohani, belum cukup saleh, belum cukup suci untuk bisa menegur seperti itu. Memang saudara, kalau Anda menunggu Anda itu menjadi orang yang suci, tidak berdosa, ya, Anda keburu mati, belum pernah menegur siapa-siapa. Karena memang kita tidak pernah di dalam kondisi sinless, ya. Untuk bisa menegur orang lain dengan kebenaran dan kasih, Anda cuma perlu menjadi orang Kristen yang semakin lama bukan sinless tetapi sinless. Pada waktu kita berusaha untuk hidup berintegritas, meskipun masih kita juga bergumul, saudara, dengan semua itu. Di dalam kemurahan Tuhan, kita itu dimampukan untuk bisa menjadi orang yang menegur saudara-saudara kita yang lain dengan kebenaran dan kasih. Ya, dan saudara, Nehemia itu menunjukkan kasih. Taunya dari mana? Kalau Anda membaca tadi ayat yang ke-9, sudah dikatakan, tidakkah kamu itu seharusnya hidup dalam takut akan Allah. Jadi dia kepingin orang-orang itu sadar. Supaya kita ini tidak dihina oleh bangsa lain. Saudara, ada kasih seorang saudara terhadap saudara-saudara yang lain. Jadi kebenaran, saudara, kalau disampaikan tanpa kasih akan kejam. Tapi kasih kalau hanya disampaikan tanpa kebenaran menjadi superficial. Itu sebabnya kebenaran harus disampaikan dengan kasih, dan kasih harus disampaikan dengan kebenaran. Kalau Anda ingin integritas itu muncul. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat yang Nehemia lakukan ialah dia menuntut perubahan yang konkret. Saudara, pada waktu para pemuka dan penguasa ini tegur, mereka sadar loh mereka salah. Ya, mereka tahu, mereka bilang, oke, kami akan kembalikan. Ya, kami akan kembalikan bunga yang kami ambil, kami akan kembalikan ladang, kami akan kembalikan tanah mereka, kami akan kembalikan semua itu karena kami tahu kami salah.
Tapi Nehemia tidak hanya berhenti di sana, saudara. Dia itu memberikan langkah konkret. Nah, ini penting karena banyak orang yang tahu mereka itu harus berubah, tapi tidak tahu bagaimana mereka harus melakukan langkah-langkah yang praktis, spesifik, konkret untuk bisa menunjukkan mereka berubah. Nehemia tahu itu kelemahan banyak manusia. Itu sebab dia mengatakan, yang harus kamu lakukan adalah mengembalikan semua yang kamu ambil. Bukan hanya itu, saudara. Dia bilang gini, kamu harus kembalikan hari ini. Dia kasih deadline. Ya, jadi Nehemia pakai SMART goals, specific, measurable, attainable, kemudian result oriented, attainable, dan time bound, gitu ya, SMART goals. Itu yang dia katakan hari ini juga. Ya, karena kalau satu komitmen untuk berubah tidak langsung dikerjakan, saudara, seringkali itu kendor, seringkali itu luntur. Itu sebab Nehemia bilang hari ini juga. Saudara, kita perlu juga menolong orang lain untuk mengambil langkah konkret dan spesifik dan personal hari ini juga. Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima, saudara, yang Nehemia ambil adalah dia membangun sistem akuntabilitas. Ya, di ayat yang ke-12 ditulis begini, aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Saudara, ini juga menarik sekali langkah ini karena orangnya sudah bilang akan kembalikan. Nehemia sudah kasih langkah konkret. Tapi dia tidak membiarkan sampai di sana saja. Karena Nehemia tahu persis, saudara, bahwa manusia itu tidak infallible. Ya, masih bisa salah. Karena kita ini masih terbuat dari darah dan daging. Kita punya kecenderungan untuk membuat kesalahan yang sama, untuk jatuh ke dalam dosa yang sama. Itu sebab Nehemia meminta para imam ini untuk bersumpah, ya. Bahkan saudara dikatakan di ayat-ayat selanjutnya bahwa dia itu mengebaskan jubahnya, ya, sebagai satu simbol kalau mereka sampai melakukan hal yang sama lagi. Maka ya jubah itu tempat nyimpen hal-hal yang berharga kan, uang kita, ya, dan seterusnya. Maka saudara, jubah mereka itu akan hilang, artinya semua hal yang Tuhan sudah berikan itu akan hilang dari mereka kalau mereka mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, yang dimaksud adalah accountability itu sesuatu yang kita harus bangun dengan intensional, ya, dengan sengaja. Karena kita tahu di dalam dunia yang berdosa, dalam natur kita yang masih berdosa, saudara, kita kerap kali lemah karena kita ini adalah makhluk yang created, limited, and corrupted. Ya, kita diciptakan, kita terbatas, dan kita itu terkorupsi oleh dosa. Nah, bagaimana konkretnya? Saudara, kita perlu mendorong setiap orang untuk punya teman, sahabat, ya, yang sangat dekat, yang mengenal mereka luar dan dalam, dan kepada sahabat ini mereka berani untuk membuka hidup mereka. Perhatikan, saya hanya bilang sahabat, mungkin 1, 2, 3 orang, bukan publik, saudara, tetapi hanya orang-orang tertentu yang kepadanya kita bisa bilang begini, kalau saya sudah mulai gila, mulai mikir yang enggak-enggak, ya, mulai mau jatuh dalam dosa, tolong ingatkan saya. Jadi dengan sengaja memberikan izin untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Lu semalam ngapain? Minggu ini apa yang engkau sudah perbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan? Dietrich Bonhoeffer itu pernah menulis begini, saudara. Orang Kristen itu, ya, kalau berdosa akan terus dicengkram oleh si jahat sampai dia itu bisa mengaku dosanya kepada saudara seiman yang lain. Kenapa? Karena kalau dia itu tidak pernah berani untuk mengaku dosa, maka dosa itu dia simpan sendiri, gak ada yang tahu, dan dia akan most likely terus berkanjang dalam dosa itu. Tapi pada waktu dia mulai berani untuk mengaku dosa kepada orang lain, maka cengkraman si jahat itu mulai mengendor.
Kenapa? Karena ada orang lain yang menjaga dia. Ada orang lain yang mendoakan dia. Ini saudara pentingnya accountability. Ya, jadi Nehemia menyadari ini dan dia memanggil para imam di hadapan para jemaat supaya para pemuka dan penguasa ini juga punya accountability di hadapan banyak orang. Satu hal yang menurut saya sangat luar biasa, itu adalah langkah yang kelima. Langkah yang keenam, dia memberikan teladan pribadi menjadi role model. Saudara, ini saya dapatkan dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Dan para komentator setuju, saudara, bahwa ini sebetulnya adalah catatan tambahan dari Nehemia yang kemudian ditambahkan ya di dalam cerita narasi yang kita sudah baca dan ikuti sampai ayat yang ke-13 tadi. Karena di sana dikatakan, saudara, bahwa dia rupa-rupanya sudah diangkat menjadi bupati, jadi governor dalam bahasa Inggris. Ya, entah bupati atau gubernur, yang jelas menjadi penguasa untuk komunitas umat Allah yang ada di Yerusalem itu. Kita tidak tahu persisnya kapan, tapi menurut catatan di dalam pasal 14-19 dia sudah 12 tahun menjadi bupati. Dan yang menarik, saudara, dia mengatakan bahwa aku tidak seperti bupati yang lain yang memberatkan rakyat. Aku tidak memakai semua fasilitas, kemudahan, dan akses. Dan memang, saudara, sebagai bupati pada waktu itu, Raja Arstasasta memberikan kepadanya berbagai macam hak, ya. Misalnya, saudara, untuk dia itu mendapatkan berbagai macam kemudahan dan fasilitas, ya, makanan, ya, untuk dia itu bisa nikmati sendiri. Tetapi, saudara, dia itu memberi makan 150 orang yang ada di dalam stafnya. Dia juga menjamu, saudara, tamu-tamu dari bangsa-bangsa lain yang datang ke Yerusalem. Jadi, saudara, dia bilang bahwa aku tidak pernah memakai hak-hak tersebut untuk kepentingan pribadi. Saudara, ini masalah integritas. Jadi kita ini circle back ya kepada hal yang paling penting. Anda tidak mungkin bisa membuat budaya integritas kelompok tanpa Anda menunjukkan teladan pribadi terlebih dahulu. Saudara, di dalam ilmu manajemen ada cara bagaimana membangun budaya, ada cara bagaimana pemimpin itu bisa membentuk budaya. Ya, ada berbagai macam strategi dan teknik. Ya, misalnya reward system itu harus dikaitkan dengan budaya yang kita ingin hidupkan. Jadi misalnya begini ya, kalau Anda ingin integritas itu dihidupkan, maka saudara naik pangkat, dapat promosi, kenaikan gaji itu harus dikaitkan dengan integritas. Kalau dia integritasnya baik, maka kenaikan gaji itu pasti. Kalau integritasnya itu dipertanyakan, maka kenaikan gaji itu belum tentu terjadi. Misalnya seperti itu. Nah, itu reward system yang terkait dengan budaya yang mau dihidupkan. Dan itu penting, saudara. Tetapi dari penelitian-penelitian yang dilakukan, tahukah Anda hal yang paling penting untuk membangun budaya integritas? Itu adalah teladan dari pemimpin. Teladan dari pemimpin. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nehemia. Di sana kita melihat, saudara, bahwa selama 12 tahun dia itu tidak memberatkan rakyat. Di dalam konteks kita, saudara, secara khusus di Indonesia, di mana korupsi itu masih sangat tinggi dan teladan pemimpin itu sangat rendah. Saudara, seringkali yang muncul itu adalah alasan-alasan yang menjustify kenapa dia tidak menjadi teladan, tidak menjadi role model. Misalnya gini, saudara. Ya semua orang tuh melakukannya, masa saya enggak? Kan saya jadi orang yang paling konyol. Kalau semua orang dalam tim saya, dalam departemen saya, dalam divisi saya melakukannya, masa saya enggak? Yang kedua, alasan yang sering kali dipakai adalah, kalau saya melakukannya, toh enggak ada yang tahu. Saya sudah cukup lama bekerja, sehingga saya bisa dengan sangat piawai menutupi semua hal-hal yang kotor, yang korup yang saya lakukan, sehingga enggak ada yang tahu kok. Yang ketiga, alasannya yang sering kali dipakai adalah saya ini layak mendapatkan income tambahan, penghasilan sampingan yang mungkin tidak etis, tapi saya ini layak karena saya tidak dihargai oleh employer saya, oleh atasan saya,
oleh orang-orang yang saya pimpin, saya layak untuk mendapatkan itu. Itu sebabnya dia berkompromi. Nah, saudara, yang celaka kalau 3 alasan ini dipakai bareng. Semua orang tahu melakukannya. Kalau saya melakukannya, toh nggak ada yang tahu. Dan saya ini kan layak untuk mendapatkan tambahan-tambahan penghasilan itu. Maka saudara, komplitlah justifikasi dia untuk tidak menjadi teladan. Saudara, Nehemia menjadi model bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini sangat penting. Tanpa itu, saudara, bangunan integritas yang kita sudah setengah mati berusaha bangun akan berantakan. Itu sebab tidak heran, saudara, kalau ada seorang pemimpin yang sudah membangun integritas dengan baik, lalu dia turun diganti oleh pemimpin berikutnya yang tidak menjaga integritas pribadi, tidak menjadi role model, maka semua bangunan itu rontok dengan begitu cepat. Itu langkah yang keenam, saudara, menjadi role model, menjadi teladan pribadi. Langkah yang ketujuh dan terakhir adalah menjaga motivasi hati yang benar. Saudara, di ayat yang ke-16, Nehemia bilang begini, aku tidak seperti bupati-bupati lain yang memberatkan rakyat yang sebelumnya. Karena aku itu takut akan Allah. Takut akan Allah itu diulangi 2 kali di Nehemia pasal yang kelima. Ya, ayat 9 dan ayat yang ke-16 itu. Jadi ini penting, saudara. Ini menjadi rahasianya. Ini menjadi kunci dari Nehemia itu bisa menjadi teladan membangun integritas. Apa sih takut akan Allah itu? Saudara, takut akan Allah ini bukan takut dihukum. Bukan takut ketahuan. Bukan ketakutan seorang maling terhadap polisi karena dia sudah berbuat jahat. Bukan ketakutan seorang yang akan dipukuli oleh tukang buli. Tapi takut akan Allah itu maksudnya adalah sebuah hormat, kekaguman, dan kegentaran akan Allah yang suci namun begitu baik dan begitu mengasihi dan menopang hidup kita. Itu artinya kita takut akan Allah. Nah, saudara, kalau Nehemia yang hidup jauh ratusan tahun sebelum Kristus, dia bisa takut akan Allah. Apalagi Anda dan saya, seharusnya kita itu lebih takut akan Allah. Kenapa? Karena kita hidup di sisi salib sebelah sini. Kita sudah melihat, saudara, apa yang Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus Yesus di atas kayu salib. Mati menebus dosa kita. Itu harusnya kita mestinya lebih takut akan Allah. Saudara, kisah Nehemia itu menunjuk kepada Yesus Kristus sebetulnya. Kalau Nehemia itu meninggalkan istana Persia yang aman dan nyaman, dengan risiko kehilangan nyawanya menuju kepada Yerusalem, membangun tembok Allah. Yesus meninggalkan istana surga, meninggalkan semua kemuliaannya, bukan hanya dengan risiko kehilangan nyawa, tapi dengan kepastian kehilangan nyawa. Saudara, kalau kita tahu ini, kita akan hidup takut akan Allah lebih serius daripada Nehemia. Saudara, di atas salib itu, apa yang terjadi? Allah Bapa itu memalingkan mukanya seketika lamanya dari Yesus Kristus. Pada waktu Yesus itu menenggak seluruh isi cawan kehangatan murka Allah bagi Anda dan saya. Kalau kita memahami itu, saudara, dan semakin kita memahami itu, kita tidak lagi akan dipusingkan dengan takut kehilangan muka, dengan cari muka, atau terus bermuka dua. Kenapa, saudara? Ya, karena kalau Allah sudah memalingkan mukanya, sehingga Yesus itu untuk seketika lamanya tidak mendapatkan muka Allah, kita tidak perlu khawatir lagi, saudara, kehilangan muka atau harus cari muka. So tahu muka itu, ya, mendapat muka Allah itu sangat penting bagi orang Yahudi pada waktu itu. Itu sebab tidak heran Allah menyuruh Musa untuk memberkati bangsa Israel dengan mengatakan, Tuhan itu menghadapkan wajahnya kepadamu. Itu yang dicari-cari, saudara. Musa itu bilang, show me your glory, tunjukkan kemuliaanmu, aku ingin melihat wajahmu ya Allah.
Penting saudara untuk mendapatkan muka Allah. Yesus kehilangan muka Allah supaya Anda dan saya tidak pernah kehilangan muka Allah. Sehingga kita tidak perlu bermuka dua. Kita bisa hidup dalam integritas. Yesus kehilangan muka Allah untuk seketika lamanya. Supaya Anda dan saya tidak lagi peduli dengan muka kita sendiri atau muka orang lain yang kita cari. Tapi kepedulian kita sekarang adalah menghadirkan wajah Allah itu, muka Allah itu kepada orang-orang yang belum kenal. Saudara, semakin kita memahami salib Kristus dan apa yang terjadi di sana, apa yang Allah sudah lakukan dalam Kristus Yesus bagi Anda, maka semakin Anda itu berani untuk hidup berintegritas, semakin Anda itu komit untuk membangun integritas di dalam kelompok Anda masing-masing. Kiranya Anda memahami Injil Kristus, dan kiranya Injil Kristus memampukan Anda untuk melakukan itu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa solusi dari masalah hidup kami bukan dengan kami berusaha lebih keras untuk menghadirkan integritas, tetapi dengan kami memandang kepada Yesus. Tolong kami agar setiap kali kami melihat dalam diri kami 10 kali memandang kepada Yesus. Karena dengan itulah semua yang kami banggakan dalam diri kami dan segala yang memukau dalam dunia ini akan kehilangan daya tariknya. Sehingga hati kami dipenuhi oleh Kristus itu sendiri dan tidak ada lagi ruang yang tersisa dalam hati kami bagi kedagingan kami, bagi dunia ini dan bagi si jahat. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup dalam takut akan Tuhan, kagum, hormat, dan gentar akan Kau karena apa yang Kau sudah lakukan bagi kami dalam Kristus Yesus. Dan sekarang saudara, kalau kita akan berpisah setelah ibadah ini, terimalah berkat Tuhan untuk setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa. Salam. sampai selama-lamanya. Dimuliakan sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik. Kita semua sudah beribadah bersama di Kebaktian Universitas hari ini.
Semoga kebaktian hari ini dapat memberkati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Pak Sen Jaya dan para penata layan atas pelayanannya di kebaktian Universitas bertemakan Herd Integrity hari ini. Kita diingatkan tentang betapa perlunya untuk membangun integritas kelompok, bukan hanya integritas secara individu. Kita juga disadarkan akan pentingnya membangun integritas kelompok dalam sebuah komunitas. Jadi, mari kita bangun herd integrity dalam komunitas-komunitas kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari beribadah bersama dalam kebaktian Universitas pada tanggal 13 September 2021 dengan tema Humility Without Humiliation yang akan dilayani oleh Bapak Hermanto. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you!